demikian, jadi yang pertama ini diselenggarakan oleh Ekosistem dan sebagai volunteer semoga kita bisa belajar dari apa yang mereka sampaikan, dan terima kasih juga telah bersedia untuk memberikan technical meeting ini. Ya, terima kasih. Kita bisa mulai dengan dia, dan kalau ada pertanyaan saya akan coba bantu nanti untuk membantunya. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan dengan saya bacakan singkat CV dari Sagita Laksmi Jananti. Bisa dipanggil Sagita. Sagita lahir di Kediri 23 November, ulang tahun nih, tahun 86. S1-nya dari Teknik Lingkungan. Sagita adalah Environmental Engineer. Sertifikat keahliannya Training Dasar Perencanaan Landfill dan AK3 dan keanggotanya ya TPI. Kalau nggak salah CWT juga ya. Oke. Dia sudah memiliki sertifikat CWT dari IASI. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dengan Sagita presentasinya. Selamat sore, menjelang malam, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Seperti yang sudah Ibu Amel sampaikan, saya Sagita Laksmi Jananti. Saya dari Teknik Lingkungan ITS, angkatan 2004, lulus tahun 2008. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi material geosintetik, terutama untuk tempat pemrosesan akhir sampah. Jadi mungkin bisa dilihat di bio belakang itu sekarang sudah diganti. TPA itu bukan tempat pembuangan akhir sampah, tapi lebih ke tempat pemrosesan akhir sampah. Karena kalau tempat pembuangan asumsinya sampah sudah nggak bisa diapakan lagi. Padahal kalau kita dari TPA itu banyak sekali proses untuk mengolah sampah. Gitu. Jadi presentasi ini kami siapkan berdasarkan pengalaman kami, sebenarnya lebih ke seperti tadi Pak Bu sampaikan, ini adalah sharing dan mungkin nanti juga lebih banyak diskusi karena ini mungkin masih banyak kekurangan, jadi mungkin nanti kami tidak dapat banyak sekali masukan dari Bapak Ibu semuanya. Baik, kami bagi dari presentasi kami kali ini, lingkup bahasannya ada pendahuluan, kemudian ada geosintetik pada struktur dasar TPA sampah, kemudian ada desain penggunaan material geosintetik pada struktur dasar TPA sampah, lalu ada pemasangan material geosintetik, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Yang bagian pendahuluan, mungkin ini kami cepat saja, ini adalah pengertian geosintetik. Mungkin Bapak Ibu sudah paham pengertiannya seperti apa, dan ini baru masuk Indonesia adalah di tahun 80-an seperti itu. Kemudian bahan dasarnya macam-macam, jadi dia lebih ke sintetik, jadi seperti polimer plastik, dia ada polyester, ada polypropylene dan macam-macam. Kemudian asosiasi ada IBS, kemudian ada IAD juga. Untuk klasifikasinya ada bermacam-macam, mungkin ada geotextile, geogrid, geogeometri dan lain-lain. Tapi kami batasi untuk presentasi kali ini, kami batasi yang digunakan secara umum, yang digunakan di TPA sampah. Spesifikasinya juga ada fisik, mekanis, hidrolis. Nah,
sebelumnya di Indonesia sendiri mungkin sampai sekarang ini jenis landfill diberikan menjadi dua. Jadi landfill untuk sampah kota dan landfill limbah B3. Di mana untuk landfill sampah kota itu Municipal Solid Waste Landfill itu kita acuannya adalah di Undang-Undang 18 tahun 2008. Di undang-undang ini nanti banyak sekali peraturan turunan yang bisa kita jadikan standar untuk kita pemilihan material recycling yang kita gunakan baik secara teknis maupun ada desain-desainnya. Dan yang kedua ini adalah untuk limbah B3. Tapi untuk prestasi kali ini kami sedikit saja menyinggung untuk ini karena untuk saat ini banyak karena adanya undang-undang ini, jadi memang banyak sekali yang istilahnya TPA yang harus kita selamatkan dahulu adalah TPA untuk Municipal Solid Waste. Di Undang-Undang 18 tahun 2008 ini jelas disebutkan bahwa tempat pembuangan akhir sampah dulu memang namanya adalah pembuangan akhir sampah. Jadi memang karena pembuangan sampah adalah konotasinya adalah open dumping, itu harus ditutup 5 tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan. Jadi idealnya tahun 2013 ini memang semua TPA sampah yang menggunakan sistem open dumping di Indonesia harus ditutup. Seperti itu. Kemudian dari undang-undang tersebut terdapat peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012. Jadi bisa dibayangkan dari 2008 baru keluar lagi PP-nya tahun 2012, 4 tahun kemudian yang menjelaskan mengenai pemakaian material sintetik. Jadi sebenarnya sekarang ini lebih mudah kita untuk menentukan material sintetik apa yang digunakan di TPA karena memang undang-undangnya sudah jelas. Jadi memang undang-undang tersebut sudah mengacu beberapa desain dan pemilihan material-material apa saja yang bisa digunakan. Di sini dijelaskan bahwa pemrosesan akhir sampah yang boleh digunakan untuk pembuangan, jadi pemrosesannya adalah control landfill dan sanitary landfill. Jadi open dumping sudah harus ditutup diganti dengan sanitary landfill dan control landfill. Kemudian apa yang dimaksud dengan control landfill dan sanitary landfill mungkin nanti kami jelaskan di belakang. Yang ketiga, turunan ketiga adalah ini undang-undang ini sangat baru sekali. Ini Permen PU, jadi Kementerian Pekerjaan Umum itu memang diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang mengenai penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan. Di sini di Undang-Undang Nomor 3 Permen PU 3/2013 ini menjelaskan mengenai pemakaian lapisan kedap biosintetis sebagai pengganti tanah liat di TPA. Jadi memang sebenarnya kalau memang kita memilih suatu TPA, diharuskan memang spesifikasi teknis tanahnya memang harus sudah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan untuk pemakaian di TPA. Jadi tanah liatnya harus permeabilitasnya berapa gitu. Jadi memang jika tanah liat tersebut atau tanah dasar TPA tersebut permeabilitasnya kurang dari yang dipersyaratkan, baru kita menggunakan material biosintetis. Seperti itu. Ini di sini dijelaskan lapisan peredam artificial biosintetis ini adalah syaratnya adalah permeabilitasnya 10 parameter cm per detik. Ini tadi yang sempat kami loncat yaitu sebenarnya kontrol landfill dan sanitary landfill ini proses desainnya sebenarnya hampir sama. Jadi hampir sama, cuma nanti operasionalnya saja yang berbeda. Jika kontrol landfill ini tanam penutupnya itu dia periode tertentu 7 harian. Kalau sanitary landfill setiap hari berapapun jumlah sampah yang dimasukkan ke TPA harus diadakan tanam penutup di atasnya. Tujuannya adalah menghindari dari lalat-lalat dan mungkin ada beberapa bahan-bahan yang bisa mencemari lingkungan yang bisa mencemari lingkungan jika tidak segera ditutup sampah tersebut. Untuk kedua sistem tersebut, lapisan bawahnya harus menggunakan lapisan kedap. Kenapa? Karena tujuannya adalah dengan menggunakan sistem ini, dengan control landfill dan sanitary landfill, kita adalah akan mengumpulkan lindi atau licet ke dalam suatu pembuangan. Oleh karena itu kenapa TPA sekarang adalah namanya adalah tempat pemrosesan akhir sampah, karena residu-residu dari sampah tersebut akan diproses kembali sehingga aman untuk dikeluarkan ke badan air. Ini tadi sudah kami sempat singgung
kami menyusun presentasi ini berdasarkan beberapa pengalaman kami dalam pemasangan material biosintetik di seluruh Indonesia. Nah, yang untuk kebagian 2 ini adalah biosintetik pada struktur dasar TPA sampah. Jadi ada beberapa macam fungsi biosintetik, di mana dia bisa menjadi lapisan pemisah atau separation, kemudian lapisan penyaring, filtration, lalu lapisan perkuatan, reinforcement, lapisan pengalir air atau drainage, kemudian lapisan proteksi dan lapisan kedap. Jadi beberapa dari 6 fungsi tersebut bisa diaplikasikan ke tempat pemrosesan akhir sampah. Cuma mungkin yang paling utama adalah sebagai lapisan kedap. Ini adalah beberapa contoh di mana suatu penampang dari landfill yang menggunakan berbagai macam material biosintetik, mulai dari subbase-nya hingga cover-nya. Ini adalah prinsip struktur dasar TPA sampah. Di sini ini untuk sampah kota. Jadi kali ini di atas sendiri adalah sampah. Kemudian sebelum sampah itu ada penyaring. Biasanya penyaring ini dari pasir. Lalu ada media drainase dari gravel. Gravelnya pun juga bukan sembarang gravel. Jadi gravelnya pun ada spesifikasi teknis khusus yang harus dipenuhi. Kemudian ada pipa pengumpul. Pipa pengumpul ini adalah untuk mengalirkan lindi atau licet dari sampah itu menuju tempat pemrosesan akhir atau IPAL. Kemudian ada lapisan kedap. Nah, di mana lapisan kedap ini adalah sebenarnya fungsi dari clay. Jadi fungsi dari clay. Jika memang di lokasi TPA tersebut tidak ada clay atau mungkin dari hasil tes tanah lapisan kedapnya itu permeabilitasnya lebih besar dari ini, jadi memang kita membutuhkan material biosintetik. Ini adalah tanah dasarnya. Di mana tanah dasar ini adalah memang harus sudah kuat sebelum kita kasih lapisan kedap. Kemudian ini adalah kami sedikit sampaikan mengenai untuk TPA sampah B3. Malah untuk TPA sampah B3 itu bisa dilihat di sini di Bapeda nomor 495 ini dia lebih duluan, peraturannya lebih duluan dan klasifikasinya lebih jelas. Jadi ada kategori 1, kategori 2, kategori 3 dan semua penampangnya penggunaan material biosintetiknya juga jelas. Jadi ini kalau kami rangkum adalah seperti ini. Ini dari tanah dasar, ini adalah spesifikasi teknis tanah dasar yang harus dipenuhi. Kemudian ada lapisan kedapnya di atasnya. Dan di peraturan tersebut juga disebutkan dengan jelas pemakaian lapisan kedap itu adalah dengan thickness 1,5 minimum sampai 2 mili. Lalu ada lapisan pendeteksi kebocoran, kemudian lapisan tanah penghalang, dan di atasnya lagi kenapa saya kasih biru, biasanya ada yang double liner. Jadi di atasnya ini mungkin karena memang sebegitu bahayanya sampahnya tersebut. Baik, kami jelaskan. Jadi kami ulangi, karena mungkin memang segitu bahayanya sampah B3 tersebut sehingga membutuhkan 2 lapis lapisan kedap agar licin atau lindinya tidak sampai masuk ke dalam air tanah. Lalu di sini ada sistem pengumpulan dan penyaring lindi. Ini biasanya menggunakan gravel dengan standar seperti ini, butirannya dengan thicknessnya biasanya 30 cm dan bisa diganti dengan geonet. Jadi itu nanti bisa, jadi di putusan Bapeda 495 itu juga ada berbagai macam alternatif. Jika memang menggunakan bahan-bahan alami tidak dapat mengatasi masalah tersebut, bisa diganti dengan bahan-bahan biosintetik lain. Kemudian ada lapisan penghitung 30 cm. Jadi untuk yang penampang sampah, untuk sampah kota kurang lebih adalah mengadop dari sistem penampang untuk TPA sampah B3 tersebut. Nah ini kita menginjak ke pemakaian material biosintetik berdasarkan dengan fungsi. Mungkin jika tanpa menggunakan material biosintetik, lindi atau licet bisa langsung masuk terinfiltrasi ke dalam tanah dan masuk ke permukaan air tanah.
jika kita memberikan lapisan kedap, dia sudah tidak bisa lagi masuk ke dalam air tanah. Di sini sudah dijelaskan, tadi kami ulangi lagi pemain PU3 itu sekarang sudah gampang karena sekarang sudah ada spesifikasi tebal berapa. Jadi kalau yang dulu kita masih bingung mau pakai tebal berapa, kadang-kadang memang untuk perencanaan juga suka-suka mau 2 mili, mau 2,5 mili, mau 275, mau 1 mili, padahal kita juga nggak tahu di sana itu tanah dasarnya itu seperti apa. Nah kalau dengan acuan permen PU3 ini sudah ada range, yaitu minimum tebal adalah 1,5 sampai 2 mili untuk penggunaan geomembran HDPE. Nah ini juga kami mengambil dari permen tersebut. Di sini juga ada lapisan penampang dari TPA. Jadi di sini bisa penggunaan geomembran, di mana di bawahnya adalah ada lapisan tanah lempung dahulu. Jadi meskipun ada tanah lempung, memang di atasnya untuk menghindari, jadi memang dikhawatirkan sekali jika licin atau lindinya itu masuk ke dalam air tanah, maka meskipun sudah ada tanah lempung di bawah ini sekitar hampir 60 cm, ini tetap menggunakan lapisan kedap geomembran 1,5 sampai 2 mili. Kemudian di atasnya menggunakan geotextile walaupun sebagai proteksi. Proteksi apa? Yaitu proteksi terhadap gravel. Kemudian ini jika di bawahnya tidak menggunakan tanah liat. Jadi ada beberapa TPA sampah Indonesia yang memang kondisi tanahnya itu memang tanah liatnya mungkin permeabilitasnya nggak sampai 7. Jadi mungkin bisa dipadatkan saja tanah bawahnya, kemudian bisa digunakan geomembran tetap 1,5 sampai 2 mili. Kemudian penggunaan geotextile nonwoven. Nah ini ada lagi beberapa desain lain penggunaan macam-macam. Jadi ini malah menggunakan geosynthetic clay liner atau GCL. Jadi di bawah ini setelah tanah dipadatkan bisa menggunakan GCL, kemudian geomembran, lalu geotextile nonwoven sebagai proteksi geomembran, lalu di atasnya juga geotextile nonwoven bisa sebagai separasi antara sampah dan gravel, dan juga bisa sebagai filtrasi sebenarnya. Jadi yang benar-benar masuk ke dalam pipa pengumpul lindi itu memang air lindinya, bukan sampahnya. Jadi dan sampahnya tidak menyebabkan atau tidak menyumbat dari gravel tersebut. Nah ini yang digunakan adalah material geomembran. Umumnya sepanjang pengalaman kami di 76 TPA sampah itu memakai yang halus. Jadi menggunakan yang halus, lalu persyaratannya misalnya HDPE. Terus HDPE karena kita nggak tahu meskipun itu adalah namanya tempat pemrosesan akhir sampah kota, tapi kadang-kadang juga yang dimasukkan itu adalah sampah rumah sakit dan lain-lain, seperti itu. Ini adalah contoh spesifikasi teknis. Perlu diingat bahwa untuk geomembran kita mengacu, geomembran HDPE kita mengacu ke GRI DM 13 untuk spesifikasi teknis materialnya. Ini yang 1,5 sampai 2 mili. Kemudian untuk lapisan kedap di TPA kita bisa menggunakan geosynthetic clay liner. Yang digunakan adalah geosynthetic clay liner di mana menggunakan geotextile woven, bentonite, dan geotextile non-woven. Ini ada, saya nggak kelihatan. Jadi ini ada semacam kriteria bagaimana caranya kita memilih GCL yang cocok untuk landfill subbase. Ini sudah saya highlight. Ini apa yang harus dipenuhi di situ, seperti hydraulic conductivity. Ini nanti bisa ada di handout juga. Jadi memang kalau memang tidak terlihat di sini memang ada beberapa item kunci yang harus dipenuhi jika kita akan memilih geosynthetic clay liner sebagai subbase landfill. Kemudian ini juga adalah sama. Ini kita mau maju ke GRI GCL 3. Ini adalah angka-angka dari spesifikasi teknis yang disebutkan tersebut. Angka yang harus dipenuhi. Ini, kemudian ini sempat kami rangkumkan. Lalu untuk fungsi lapisan proteksi, ini kami gabung. Untuk fungsi lapisan proteksi itu adalah proteksi geomembran maksudnya. Di sini, ini bisa di bawah saja atau di atas. Umumnya desain umum. Jadi kalau di desain-desain TPA di Indonesia ini
hampir semua sama. Jadi hampir semua sama. Apapun masalahnya di lapangan, hampir semua desainnya sama. Jadi di sini adalah yang paling umum adalah geomembran, kemudian di atasnya geotextile nonwoven sebagai proteksi terhadap gravel. Ini adalah fungsi sebagai filtrasi dan separasi sebenarnya. Jadi ini membatasi antara sampah dan gravel. Jadi sampah dan gravel. Ini juga sebagai filtrasi. Ini dimana fungsinya adalah agar sampah tidak masuk dan karena pipanya ini adalah pipa perforated, pipa lubang, jadi diharapkan sampahnya ini tidak sampai masuk ke dalam lubang-lubang pipa perforated ini, atau mungkin kerikil-kerikil yang kecil bisa masuk ke dalam. Kita bisa menutup subdrain ini, penanaman lindi ini dengan menggunakan geotextile. Ini adalah materialnya, contohnya adalah geotextile nonwoven. Kemudian ini adalah spesifikasi teknis yang harus dipenuhi jika kita menggunakan geotextile sebagai proteksi geomembran. Jadi mungkin sekarang acuannya jangan hanya tebal. Jadi biasanya kan saya mau yang tebal aja biar untuk lakukan proteksi, karena belum tentu tebal itu juga bisa memproteksi. Karena di sini sebenarnya yang utama adalah rapatnya. Jadi lebih ke karena hampir 70% kerusakan atau kebocoran geomembran itu disebabkan karena gravel. Karena kita tahu apalagi di TPA Sampah Indonesia ini gravel yang digunakan itu kayak sekali batu pecah, bukan gravel yang spesifikasi teknis 57 atau 23 atau jadi banyak di lapangan itu justru yang digunakan adalah batu pecah. Karena sulitnya mencari atau mungkin mahal kalau kita mau cari gravel yang seragam. Jadi sekali lagi untuk pemilihan geotextile nonwoven sebagai proteksi jangan hanya dilihat dari tebalnya saja. Lalu ini yang selanjutnya, geosintetik itu bisa digunakan sebagai pengalir air atau drainage. Di sini kita jika tanpa menggunakan geosintetik, di sini bisa dilihat bahwa kita membutuhkan ada pipa lindi, gravel, dan 2 geotextile atas dan bawah. Nah ini kita bisa ganti dengan menggunakan geocomposite. Di mana geocomposite itu terdiri dari geotextile nonwoven, di mana di tengahnya ada geonet. Ini sudah dicobakan juga di Indonesia. Yang pertama itu di TPA Belau, itu menggunakan geocomposite dengan geonet di tengahnya dan geotextile nonwoven sebagai drainage layer. Ini beberapa contoh untuk spesifikasi teknis yang harus dipenuhi. Jadi biasanya lebih mengacu ke transmissivity. Jadi mungkin dilihat dari intinya geocomposite ini adalah menggantikan gravel. Jadi kita harus tahu sebenarnya gravel yang kita gunakan itu dengan tebal tertentu itu mau mengalirkan lindi seberapa banyak. Jadi hidrolik-nya berapa, nanti kita hitung, nanti ketemu dikonversi dengan kebutuhan geonet itu harus spesifikasi teknisnya seperti apa. Ini yang spesifikasi teknis minimum yang bisa digunakan adalah sebagai berikut ini. Ini nanti mungkin bisa dilihat transmissivity-nya berapa. Lalu bisa juga untuk drainage kita menggunakan geopipe atau pipa. Jadi ini sebenarnya pengalir lindinya, dan jangan lupa juga perforasinya. Perforasinya juga jangan asal di lubang, apalagi jika menggunakan pipa PVC. Ya itu biasanya kalau di lapangan kayak yang asal di lubang. Kalau yang pipa PVC. Dan jangan khawatir bagaimana jarak lubangnya, meskipun harus sebenarnya jarak lubang itu memang harus terhitung, tapi di Permen PU 3 2013 ada acuannya. Meskipun mungkin memang belum sesempurna desain-desain yang Bapak Ibu sekalian desain, tapi paling enggak kita ada acuan jaraknya harus berapa dan lubangnya itu minimum berapa mili seperti itu. Ini contoh-contoh diameter pipa. Ini jika menggunakan pipa ulir. Lalu ini ada lagi yang sekarang di TPR itu menggunakan lapisan perkuatan untuk tanggulnya, itu reinforcement. Ini nanti saya dibantu Pak karena dan
Sebenarnya di sini membawa dari, kebetulan saya kalau di kantor adalah bagian teknik lingkungan, dan untuk bagian reinforcement dan sipil-sipil ada bagian sipil sendiri. Kebetulan saya membawa juga, nanti satu-satu saya butuh bantuan. Ini biasanya digunakan untuk desain tanggul-tanggul TPA menggunakan geotextile woven. Ini, nah, jadi di Permen PU ini juga disebutkan bahwa kita bisa menggunakan perkuatan untuk memperkuat tanggul TPA. Jadi bisa menggunakan geotextile woven dan sebagainya. Nah, dan ini pun juga ada di situ. Jadi ada semacam detail untuk TPA, itu bisa menggunakan awalnya ini yang hijau ini kelihatan, ini adalah GCL, kemudian ini menggunakan geomembran, lalu ini geotextile non-woven sebagai proteksi, dan yang di pinggir-pinggirnya adalah perkuatan menggunakan geotextile woven. Jadi di sini memang di Permen PU nomor 3 2013 ini memang dirasa memang sudah lumayan lah untuk membantu atau menjadikan acuan kita untuk pemilihan material geostatik untuk di TPA. Ini pertama kali bisa menggunakan woven. Ini contohnya di TPA Minika itu juga menggunakan woven sebagai perkuatan tanggul TPA. Kemudian bisa menggunakan geogrid. Nah, ini ada lagi di TPA itu sebenarnya untuk kita memantau timbunan sampah itu bisa menggunakan instrumentasi geoteknik. Mungkin ini kami sekilas saja, sekedar informasi saja. Kalau memang kita merencanakan satu TPA, jadi untuk menghindari jika agar timbunan sampahnya itu tidak longsor, dan kapan sih kita harus berhenti menimbun sampah, kita bisa menggunakan instrumentasi geoteknik. Alatnya ada beberapa, ini ada Inclino, kemudian ada sediment plate. Nah, ini yang bagian 3, ini adalah beberapa desain penggunaan material geostatik pada struktur dasar TPA sampah. Ini desain lama yang ini, yaitu hanya menggunakan geomembran saja. Jadi prinsipnya adalah tanah dasar yang memang sudah rata dan kuat, kita gelari geomembran HDPE 1,5 sampai 2 mili spesifikasi teknisnya. Kemudian kita install geopipe sebagai penyalur lindi, dan kemudian gravel. Dan ini menggunakan dua macam lapisan kedap, yaitu menggunakan GCL dan geomembran, di mana kita install dulu GCL kemudian geomembrannya. Ini contohnya di TPA Padang, Sumatera Barat. Lalu ini yang menggunakan desain proteksi geotextile, di mana ini proteksi geotextile di bawah, jadi dibalik. Ini di bawah karena mungkin memang tanah dasarnya sulit untuk dihaluskan atau diratakan, jadi harus di geotextile dahulu, geotextile non-woven, kemudian kita install geomembran. Ini contohnya adalah di TPA-TPA yang sistem canyon, atau biasanya kalau TPA-TPA sistem canyon itu gunungnya yang digunakan itu gunung batu, jadi memang susah untuk dirapikan. Jadi daripada kita habis duit anggarannya untuk merapikan gunung, jadi kita bisa lapisi saja yang gunungnya ini dengan geotextile non-woven, baru geomembran. Ini juga, ini kasusnya karena di sini banyak sekali batu-batu yang susah untuk dihilangkan. Ini kita install dulu geotextile non-woven sebagai proteksi di bawah. Ini adalah desain yang paling banyak digunakan. Mayoritas TPA di Indonesia adalah menggunakan desain ini, yaitu geomembran HDPE dulu, baru geotextile non-woven. Nah, seperti ini tanah dasar yang sudah halus, kuat, kemudian kita install geomembran, lalu geotextile non-woven dan gravel. Kemudian ini contohnya di TPA Tambua, Nusa Tenggara Timur. Di sini bisa dilihat slope-nya ini sangat landai, jadi bisa terlihat seperti semua lantai gitu. Makanya gravelnya bisa sampai pinggir-pinggir sini. Ini ada lagi, memang mungkin perencanaannya
takut kalau geomembran itu bakal tercoblos dari atas sama bawah, makanya di bawah dilapisi geotextile woven, kemudian di atasnya juga. Nah, seperti ini, double protection untuk geomembrannya. Lalu ini juga menggunakan 2 lapis geotextile woven tapi berbeda fungsi. Nah, seperti ini, geotextile yang di atas ini adalah sebagai separator. Lokasinya adalah ini, TPA Natuna di Kepulauan Riau. Lalu ini yang baru adalah geomembran dan biokomposa sebagai drainage layer. Nah, jadi drainage ini tebalnya sekitar 6 mili, 6-7 mili, itu menggantikan fungsi dari geotextile, kerikil, dan geotextile. Jadi menggantikan 3 material ini dengan 6 mili ini, kemudian juga menghemat dari tinggi gravel tersebut. Tinggi gravel ini biasanya desainnya adalah 30-40 cm menggunakan gravel 57. Barangnya adalah ini, di mana tengahnya adalah geonet dan diapit oleh geotextile non-woven. Ini adalah contohnya, materialnya, pengelarannya. Contohnya adalah di baru di TPA Belau, Kalimantan Timur. Nah, ini adalah beberapa macam detail pemasangan di dalam saluran lindi. Jadi banyak sekali yang di PU pun juga masih terus mengembangkan sebenarnya yang mana sih yang paling ideal untuk penanaman lindi itu, apakah gravelnya hanya di tengah saja atau gravelnya full atau gravelnya dibagi 2 diameternya dan lain-lain. Di sini kami coba sampaikan semuanya yang pernah kami lihat dan pelajari di lapangan, yaitu ini adalah penggunaan geomembran saja dengan gravel di tengah. Jadi gravelnya di saluran lindinya saja. Contohnya adalah seperti ini. Gravelnya hanya di tengah-tengahnya saja. Lalu ada lagi yang ini menggunakan geomembran tapi geotextilenya sebagai filtrasi membungkus gravelnya, dibungkus semuanya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Lalu ada lagi geomembran dan geotextile, tapi geotextile di atas geomembran. Seperti ini, dan gravelnya hanya di tengah jalur pipa saja. Kemudian ada lagi yang ini, kalau yang tadi yang di tengah, ini seluruh permukaan. Ini seluruh permukaan, di sini yang tadi kami sampaikan 30-40 cm ada segini, tapi di sini beda diameter. Jadi di bawah ini biasanya 23, gravel 23 atau 35, dan di atasnya ini 57. Ini menggunakan geomembran saja, ini contohnya. Dan ini sama, tapi menggunakan geotextile sebagai proteksi. Contohnya, lalu ini menggunakan 2 lapis geotextile, tapi geotextile yang atas seperti yang sudah kami sampaikan, di atas ini sebagai separasi atau filtrasi. Contohnya, lalu ini untuk ventilasi gas. Jadi jangan lupa kalau di TPA itu selalu ada gas venting, itu untuk ventilasi gas metan. Di sini juga ada sistem seperti ini, di mana geomembran adalah di bawah, seperti ini. Lalu ada sistem yang tidak masuk ke galian, jadi lurus saja, geomembran dan geotextile di bawah, seperti ini. Ada lagi yang boxnya ada dulu, jadi boxnya sudah dibikin, tapi geomembrannya belum masuk. Nah, jadinya bungkus kado-kado ini, dibungkus-bungkus ini. Nah, perlu diingat kalau geomembran dengan beton itu tidak lengket, makanya harus ada aksesoris tambahan untuk mengunci. Nah, ini bahayanya kalau memang di pembangunan TPA sampah tersebut tidak memperhitungkan adanya aksesoris tersebut. Jadi itu biasanya di belakang agak sedikit rame. Aksesoris ini bagaimana masuk tidak ke dalam pintunya. Terus inilah ada lagi tetap gas venting, ini juga dibungkus. Nah, ini ada yang geomembran dahulu, baru kontrol boxnya di atasnya. Lalu ini rem atau jalan akses pembuangan sampah masuk. Kenapa rem harus dilapisi dengan kedat juga? Karena jika sampah semakin bertambah, tumpukan semakin naik dan rem ini suatu saat akan hilang karena sampahnya semakin naik dan semakin tertimbun ke atas
kan ini hilang. Jadi kalau tidak kita kasih lapisan kedap juga kan berarti tetap aja ini bisa mencemari air tanah lewat di sini. Ini ada beberapa macam alternatifnya. Lalu yang keempat ini adalah pemasangan. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain. Yang mana adalah desainnya biasanya kalau zaman-zaman dulu adalah angkurnya itu belum terhitung, overlapnya belum terhitung ke dalam value-nya seperti itu. Terus spesifikasi teknis material. Jadi kalau yang sekarang kan karena ada Permen PU 3 dan PU 13 sudah jelas menggunakan biomembran bisa menggunakan 1,5 ke 2 mili. Lalu metode kerja karena untuk pembangunan TPA sampah ini banyak sekali disiplin ilmu yang dilibatkan. Jadi mungkin kita juga suatu saat mungkin tanggulnya yang dimana itu adalah dari kontrak sipilnya belum selesai atau bagaimana, jadi metode kerjanya harus bisa sekaligus dengan schedule kerjanya. Kemudian SOP dan quality plan pemasangannya. Jadi memang di sini fungsinya quality plan pemasangan itu jika memang terjadi, contohnya adalah biomembran. Jadi memang jika terjadi penyambungan yang kurang sempurna, bagaimana cara mengatasinya, itu terus bagaimana cara mengetes kualitas dari sambungannya dan macam-macam. Kemudian ada soft drawing, jadi ada gambar kerja. Meskipun hanya mungkin simpel menggelar geomembran saja, tapi sebenarnya geomembran tersebut adalah material yang paling vital karena dia yang menampung kekedapan seluruh area TPA tersebut. Kemudian peralatan yang sesuai, jadi peralatan ada beberapa spek material yang memang harus menggunakan alat tersebut. Jadi ada material geometri tipis yang memang bisa digunakan untuk mesin yang kecil seperti itu. Jadi memang nanti di situ mungkin di RKS-nya perlu dicantumkan peralatannya harus apa, speknya bagaimana. Kemudian teknisi yang kompeten, jadi teknisi yang paling tidak sudah berpengalaman. Mungkin nanti bisa kayak itu bisa lihat CV-nya, pernah mengerjakan di mana, syukur-syukur kalau memang sudah punya sertifikat untuk welder dan lain-lain. Kemudian ada pemantauan batas mutu dan K3. Jadi kalau di sini mungkin nggak, kalau K3 yang untuk konstruksinya mungkin tidak seheboh kalau misalkan kita dibangun gedung, tapi karena kita bekerja di lingkungan sampah, di mana yang TPA itu biasanya TPA existing yang di-upgrading, jadi sampahnya itu memang sudah ada biasanya, makanya mungkin untuk pemantauan K3-nya harus lebih dioptimalkan. Lalu ini yang terakhir adalah pelaporan dan as-built drawing. Ini pengangkutan material. Jadi umumnya untuk geomembran itu satu rollnya adalah 1,5 ton. Jadi untuk pengangkutannya bisa menggunakan peti kemas atau truk. Dan jangan lupa harus dicek lognya itu, log material itu harus dicek antara ada nomor-nomor seri yang harus dipenuhi, itu harus dicek. Saya beberapa kali memang pengawas lapangan mungkin sempat bingung juga bagaimana cara mengecek, mungkin bisa dimasukkan ke dalam RKS tentang tata cara pengecekan material sebelum pemasangan di lapangan. Nah ini juga harus disimpan dan sebenarnya didokumentasikan atau diserahkan ke kontraktor yang bersangkutan. Kalau memang barang yang dikirimkan adalah sesuai dengan yang dipesankan. Kemudian ada tes bahan mutu, bahan bakunya, apakah memang benar HDPE atau tidak. Kemudian dari cek-cek stiker tadi ada nomor seri, dicek apakah benar memang kualitas produknya sesuai dengan yang dicantumkan ke dalam kontrol mutu hasil produksi geomembran tersebut. Lalu kapan diproduksinya, itu baru atau lama, seperti itu. Lalu ada garansi, yang pertama adalah garansi. Biasanya umumnya adalah 5 tahun sampai 10 tahun. Garansi yang dari pabrikannya itu biasanya untuk perpres pemerintah, kebanyakan program PU untuk TPA sampah selalu meminta garansi tersebut. Kemudian untuk handling ini biasanya kita menggunakan forklift, lalu truk. Nah ini untuk di lokasi pekerjaan kita bisa menggunakan eskavator karena berat, jadi biasanya satu-satu. Saya juga dengan menggunakan tenaga manusia seperti ini, tapi ini pastinya bukan 1,5 ton, kalau 1 ton nggak kuat. Nah ini sudah dipotong-potong.
Nah, ini yang paling apes, jadi aksesnya susah, nggak ada alat berat, jadi ya memang harus mengorbankan material seperti ini. Ini memang ada di beberapa TPA-TPA Indonesia yang kasusnya juga seperti ini. Ini ada yang langsung bisa masuk ke zona landfillnya. Kemudian untuk geotextile non-woven, karena dia lebih ringan, ini bisa juga diangkut menggunakan salvator seperti ini dan manusia. Dan ini adalah pipa. Ini pipanya adalah pipa polos, HDPE polos. Kemudian untuk prinsip pemasangan material geosintetik menggunakan sistem panel. Jadi jika kita menggunakan sistem panel bisa terinci kebutuhannya itu sebenarnya berapa. Jadi ini adalah panel ini menyelubungi seluruh area permukaan dari lahan tersebut atau dari landfill tersebut. Di sini juga terlihat angkur harus berapa. Di sini dengan galian angkur yang di atas itu. Kemudian syarat dari pojokan lereng ini menuju ke panel lantai itu harus berapa. Itu juga harus dideskripsikan dengan jelas dan di dalam perhitungan juga sudah harus dimasukkan. Dengan adanya untuk ilustrasi panel untuk dimensi 3 adalah seperti ini, tapi jika dimasukkan ke dalam dimensi 2 adalah seperti ini. Jadi panel-panelnya adalah seperti ini dan biasanya engineer-nya dalam shop drawing-nya harus sudah menghitung. Jadi untuk panel ini kebutuhannya berapa, overlap-nya berapa. Jadi kebutuhannya total itu bisa diresum, bisa di sum ini seluruh area landfill ini membutuhkan berapa meter persegi. Setelah ditambah oleh angkur dan overlap. Nah, ini adalah perencanaan panel. Jadi perencanaan panel memang harus sudah jelas. Jadi di sini juga bisa digunakan sebagai bahan koordinasi dengan mungkin untuk kontraktor tanah atau kontraktor sipil lain. Kita mau mengerjakan yang lantai panel 1E sampai 7E dulu. Jadi mereka bisa menyiapkan yang panel lainnya seperti itu. Ini juga memang sudah diinstal dari itu, tinggal kita kasih stabilo. Itu bisa berguna untuk para supervisor atau mungkin dari pengawas-pengawas lapangan yang mungkin memang nggak sempat ke lapangan, bisa update aja gambar ini, panel ini. Oh, hari ini sudah sampai berapa, tinggal diisi stabilo saja. Ini untuk penyambungannya sebenarnya secara global ada dua macam untuk HDPE ini. Jadi penyambungan cara panas dan penyambungan cara las. Ini yang tengahnya lubang dan yang dikasih lelehan bahannya juga HDPE juga. Ini yang cara panas ini menggunakan alat ini, hot wash welder. Tengahnya ini lubang, nanti ada tujuannya untuk air pressure test. Kalau ini menggunakan resistor welder. Lalu untuk kerja ketemu dengan pot WC, ini jika ketemu dengan pipa HDPE bisa langsung dilas. Lalu jika ketemu dengan beton butuh aksesoris yaitu plastik atau bisa menggunakan polylog. Misalnya kalau polylog itu banyak digunakan untuk di instalasi pengelolaan air limbah. Di instalasi pengelolaan air limbah juga umum menggunakan polylog ini. Jadi ipal-ipal limbah yang menggunakan bangunan beton, jika kedepannya mau menggunakan geomembran bisa menggunakan polylog untuk menguji. Nah, ini seperti yang sudah kami sampaikan tadi, untuk tes mutunya, quality plan-nya bisa tes kekuatan sambungan. Itu tes geser, shift test, atau peel test. Jadi dibuka ininya, apa sambungannya. Ini alatnya, dan ini adalah alat potongnya, alat potong sampelnya. Jadi sampelnya itu lebarnya sekitar 1 inci atau 2,5 cm. Itu bisa dipotong dengan alat ini, mesin cutter ini. Kemudian dimasukkan ke alat tensiometernya dan ditarik. Ini ada acuannya, yaitu GRI test method GM19. Jadi kalau kita 1,5 sampai 20 mili, sirnya harus berapa, pilnya harus berapa, dengan menggunakan sistem panas ataupun sistem las. Ini untuk tesnya itu biasanya 10 kali sampel, 8 sampel harus lolos, 2-nya boleh tidak lolos, tapi nilainya 80% dari yang dianjurkan. Ini untuk tes kebocoran, untuk yang sambungan tengahnya lubang, itu menggunakan air pressure tester. Ini ditunggu 5 menit, drop pressure-nya berapa. Jika lebih dari yang dipersyaratkan, berarti terjadi kebocoran. Lalu ini untuk vacuum testing. Vacuum testing untuk sistem sambungan las.
Kalau untuk vakum ini tidak ada acuan vakum mutu atau angka yang harus dipenuhi, jadi ini lebih ke visual. Ini alatnya, jadi sistemnya kita kasih larutan sabun di area yang kita mau tes kebocorannya, kemudian kita kita vakum udara. Jika ada bubbling atau gelembung udara berarti memang ada kebocoran. Untuk GCL itu kita sambungnya menggunakan pasta GCL, pasta bentonite, menggunakan pasta bentonite, jadi kayak semacam lem. Seperti ini contohnya. Ini juga ketemu dengan aksesoris lain. Lalu juga untuk geotextile nonwoven, ini contohnya penggelarannya. Kita jahit geotextile woven dan geotextile nonwoven kita jahit sistemnya menggunakan sewing machine ini. Ini contoh penyambungannya dengan mesin jahit. Lalu untuk ini penggelaran material geokomposite, ini semua material geosintetik yang digunakan di TPA sampah maupun di manapun, kita juga sistemnya adalah sistem panel. Kita merencanakan sistem panel juga. Begitu juga dengan geokomposite tersebut. Jadi kita bikin dulu perpanelan, lalu untuk geokomposite ini kita ngikatnya pakai kabel tis, jadi kabel tis gitu yang plastik. Dengan spesifikasi ini ada aturannya. Kemudian overlapnya itu 10-15 cm. Ini acuan overlapnya. Ini juga ketemu dengan aksesoris seperti ini, juga ketemu dengan pipa, juga ketemu dengan pipa gas fan. Nah ini contohnya adalah ini kami di TPA Belon tadi. Ini kita overlap lalu kita ikat menggunakan kabel tis. Jarak yang dianjurkan sebenarnya adalah 1-1,5. Cuma kemarin karena dirasa 1-1,5 bisa ada kemungkinan masih buka di tengah-tengah, makanya jarak untuk kabel tisnya kami sempitkan jadi 75 cm per 75 cm. Ini setelah itu karena di atasnya adalah geotextile nonwoven, kita jahit seperti ini. Ini dirapikan, ini hasilnya adalah seperti ini. Lalu untuk pengangkuran pada atas di tanahnya itu dikumpulkan, kalau dikumpulkan menjadi satu di atas dengan standar minimum adalah 90 cm, 60 cm, 60 cm. Ini standar minimumnya. Ini untuk backfillnya, ini bisa menggunakan tanah, gumpalan rumput, ada juga yang menggunakan beton percetak di sini, ada juga yang dijepit dengan saluran drainase keliling TPA, karena biasanya di atasnya itu ketemu saluran drainase keliling TPA, jadi dijepit sama saluran drainase kelilingnya. Jadi ini sistemnya sebagai pemberat dari material geosintetik tersebut. Ini ada beberapa bentuk contohnya. Lalu untuk perforasi perubahan geopipe umumnya adalah menggunakan 10 mili sampai 12 mili. Saya menggunakan segitu. Ini alat sambungnya yaitu fusion machine. Ini tata cara penyambungannya. Hasilnya adalah seperti ini. Ada lagi cara manual itu menggunakan alat penyambung geomembran HDPE, menggunakan extrusion welder. Tapi mungkin sama-sama kuat, tapi hasilnya tidak serapi jika menggunakan fusion machine. Tapi ini efektif jika kita gunakan untuk kita bikin daun pipa seperti ini, atau kita membuat aksesoris untuk direkayasa di lapangan. Kalau menggunakan pipa ulir atau corrugated, kita menggunakan soket untuk nyambungnya. Ini untuk bagian kelima, simpulan dari penutup. Pada geosintetik, yaitu yang banyak digunakan adalah geomembran HDPE, geotextile nonwoven, GCL atau geosynthetic liner, geocomposite yaitu geonet dan double layer geotextile nonwoven, serta geopipe HDPE merupakan materi cocok dan sudah banyak dihasilkan di TPA sistem kontrol landfill dan sanitary landfill. Kemudian aplikasi material geosintetik dengan sistem kontrol landfill atau sistem sanitary landfill harus direncanakan, digambar, dan dilaksanakan dan dikontrol sesuai dengan kaidah-kaidah
material geosintetik pada TPA harus dipasang sesuai dengan desain, spesifikasi teknis, dan aplikator yang memiliki kompetensi dalam bidang geosintetik. Nah, ini yang terakhir mungkin kami akan sampaikan. Jadi di kami sejak tahun kemarin sudah banyak mahasiswa dari teknik lingkungan untuk melakukan kerja praktek di tempat pemrosesan air sampah yang menjadi proyek kami. Jadi mungkin silakan jika Bapak Ibu atau mungkin teman-teman ada saudara atau mahasiswanya yang akan melakukan kerja praktek, silakan. Ini contohnya kemarin di TPA Karanganyar dan TPA Karanganyar dan Cilacap ini. Kemudian yang tahun ini ada di TPA Belau. Jadi mereka studinya untuk TPA Belau ini adalah membandingkan antara penggunaan gravel dan geocomposite. Gitu. Sekian dan terima kasih. Mungkin yang bisa ditanyakan silakan. Terima kasih atas presentasinya yang menarik ya. Mengenai landfill, ada yang ingin bertanya? Silakan. Diskusi. Pak, silakan. Baru ya. Yang lain, mana? Coba kalau. Terima kasih Pak Guru. Saya dan juga Pak Guru. Terima kasih Mbak Sarita. Mungkin bertanya, mungkin ini beberapa ini aja sharing. Terima kasih. Saya pikir presentasinya menarik dan buat Inaxi sendiri saya pikir sesuatu yang sangat luar biasa untuk bisa sharing dengan sesama teman mungkin atau mungkin buat teman-teman yang di luar bidang geosintetik. Saya pikir kayak gini perlu dilestarikan sehingga ilmu geosintetik tidak berpusat di kita aja, tapi juga ter-sharing dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada 3 poin yang coba saya sharing tanyakan ke Mbak Sarita. Satu, ketika kita akan memasang biomembran, biomembran dan segala macam bagian dari bionet atau mungkin GCL atau mungkin sistem pipa dan sebagainya, sebelum masuk sebenarnya adakah pertimbangan geoteknik gitu ya, terutama sebelum kita menginstall, misalnya apakah daya dukungnya, kemudian permeability tanahnya, stabilitas lereng atau mungkin geologi secara umum, sehingga fungsi geosintetik sendiri di sini akan maksimal, sehingga kalau misalnya terjadi suatu problem, teknologi geosintetik ini tidak disalahkan gitu. Itu mungkin jadi tidak menjadi kambing hitam gitu. Kemudian yang kedua tentang monitoring. Tadi kan disebutkan bahwa fungsi utama dari aplikasi FTP itu adalah untuk lapis kedap. Tadi kan sudah dijelaskan tentang gas pipe dan sebagainya, tapi saya belum menangkap bagaimanakah monitoring jika terjadi rembesan dari air lidi atau licin tadi. Skemanya seperti apa dan program untuk controllingnya seperti apa, sehingga kita yakin bahwa pada saat operasi itu memang material di geosintetik kita berfungsi 100% lah gitu. Kemudian yang ketiga, setelah selesai kita menginstal geomembran dan segala macam GCL atau non-woven sebagai proteksi. Nah, kalau misalnya si pihak owner atau mungkin pemilik pekerjaan start untuk dumping, sebenarnya kontrol apa yang harus kita lakukan sehingga benar-benar yakin bahwa lapis impermeable kita itu udah perform gitu. Apa yang harus dilakukan atau dipersiapkan sebagai owner atau bahasa kita gitu, karena apa sih supaya ketika digunakan oh ya udah oke gitu. Satu itu 3 itu aja. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Dandung. Pertanyaannya saya jawab yang pertama. Jadi apa pertimbangan geoteknik yang harus pertimbangan geoteknik sebelum kita memasang material-material geosintetik.
Jadi jika dirunut dari awal sebelum idealnya, jadi jika dirunut dari awal itu TPA sudah lokasi TPA adalah lokasi terpilih. Jadi memang dari segi hidrogeologi, dari segi kekedapannya itu memang sudah harus sesuai dengan SNI pemilihan lokasi TPA. Jadi memang sudah terpilih dan bahkan sampai daerah gempa atau bukan kayak gitu memang sudah harus ada. Cuma sekarang masalahnya di Indonesia ini lokasi TPA itu adalah lokasi paling murah. Jadi memang dibalik. Jadi dapat lokasi dulu baru kita matchkan dengan SNI pemilihan lokasi. Jadi seperti itu. Jadi mau nggak mau memang sering. Jadi kami juga sharing ini memang jadinya menjadi bahan yang menjadi orang yang disalahkan. Padahal sebenarnya untuk geosintetik mungkin di kami ini hanya subkontraktor untuk geosintetik, tapi malah untuk bertanggung jawab untuk masalah lereng, bertanggung jawab. Padahal itu kan sebenarnya kalau di RUNUT adalah bagian dari desain. Cuma kami mencoba membantu. Jadi sebelum dilakukan install material geosintetik, kalau untuk kekedapan kami biasanya ngeceknya hanya sistemnya adalah tanya. Jadi menanyakan apakah memang di sini kekedapannya memang kurang dari 10 paket metuju sehingga layak menggunakan material geosintetik. Dan banyak sekali jawabannya memang gitu. Jadi memang di sini lebih besar dari 10 paket metuju, makanya menggunakan material geosintetik. Mungkin di situ juga menghindari karena tes tanah juga mungkin mahal, jadi langsung aja pakai geomembran gitu, pukul rata menggunakan geomembran atau TCL. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk kekedapan sendiri, kami karena itu bukan skop kami, jadi hanya sekedar menanyakan. Jadi engineer kami hanya sudah menanyakan memang ini kekedapannya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan seperti itu. Dan untuk kekuatan, biasanya kekuatan berkali-kali sebelum kami masang, kami sudah sampaikan juga geomembran atau material geosintetik lainnya, kecuali untuk material geosintetik reinforcement ini sistemnya hanya leaning atau sistemnya hanya bersandar ke suatu struktur yang sudah stabil. Jadi itu sudah kami sampaikan. Tapi tetap saja di lapangan itu ya tetap ada longsornya, tapi tetap aja yang di sana adalah yang bersandar tersebut. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau untuk sistem perkuatan biasanya kami juga membantu untuk mengecekkan ada sistem seperti itu. Jadi apakah memang jadi biasanya dari perencananya itu mereka sudah ada ide, oke, saya ingin menggunakan geogrid contohnya atau menggunakan geotextile woven. Apakah dengan tanah seperti ini memang layak untuk menggunakan perkuatan gitu. Jadi biasanya dari kami dari bagian sipil mereview desain tersebut. Tapi ya itu sistemnya kalau di kami adalah service, bukan, jadi kami tidak bertanggung jawab untuk yang desainnya. Jadi kami adalah review. Jadi pertimbangan teknis dari pihak ketiga seperti itu. Dan untuk kekuatan sebenarnya kalau perencanaan TPA, apalagi kalau kita mengacu Permen 3 2013 tadi, itu sudah jelas tanah yang dibolehkan menjadi tanah dasar itu seperti apa. Jadi ada kepadatannya harus mencapai berapa. Kalau memang semua step itu dipenuhi, itu pasti kami yakin material geosintetik akan aman di atas itu untuk digelar seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua adalah untuk monitoring jika terjadi rembesan. Jadi sebenarnya kalau untuk geomembran ini juga karena dia susah juga karena memang letaknya memang di bawah. Jadi kalau memang sudah terisi sampah, merembes itu juga nggak ngerti gitu. Makanya sebelum masa operasional dilakukan, sebelum operasional itu memang kita harus, jika kita sudah final untuk pemasangan geosintetik, kita juga harus memastikan jika kita lakukan joint survei dan kita lakukan beberapa tes mutu untuk sambungan dan material yang sudah terinstal seperti itu. Jadi memang lebih sifatnya adalah preventif, Pak, bukan mengatasi kebocoran. Kalau untuk digunakan di geomembran kok di subbase selain ke bawah. Dan lagi mungkin sistemnya selain itu bisa ada beberapa contoh material geomembran yang mungkin pernah dengar bisa dites dengan menggunakan spark tester. Jadi bisa jika kita ada tes macam alat, dia bisa, kalau ada kebocoran
ada apinya gitu juga ada, jadi ada deteksi kebocoran, itu ada macam-macam seperti itu. Jadi kalau untuk install geomembran itu biasanya memang lebih sifatnya preventif, jadi sebisa mungkin kita pastikan tidak terjadi kebocoran atau tidak terjadi kegagalan sambungan sebelum dioperasionalkan atau digunakan. Nah, masalahnya sekarang itu biasanya kalau di Indonesia operasionalnya TPA sampah itu baru tahun berikutnya gitu. Jadi mungkin bahkan banyak yang hewan-hewan yang di TPA situ yang merusak, suku-suku belum lagi kalau memang baik pemulung itu tahu kalau itu kerja biasanya suka disobek Pak, jadi suka disobek, dipakai talang kayak gitu. Jadi sebelum dioperasionalkan biasanya malah rusaknya itu karena faktor-faktor tersebut kayak gitu. Terus yang terakhir untuk setelah selesai saya gabung itu tadi, jadi kalau bagaimana kita meyakinkan kalau memang itu memang sudah perfect. Jadi itu tadi lebih sifatnya adalah preventif. Jadi kami juga ada masa pemeliharaan biasanya selama beberapa, tergantung dari kesepakatan ada berapa. Dan itu setelah kita final untuk menginstal, itu kita pastikan semuanya baik pihak owner maupun konsultan supervisi itu memang menyaksikan kalau sudah tidak terjadi kegagalan sambungan maupun material yang bocor. Untuk sebenarnya dari PU sendiri juga sudah ada tata cara operasional untuk dumping sampah. Cuma ya sekali lagi ya itu mungkin sama-sama masih baru belajar, kita juga semua masih belajar, memang masih belum tahu betapa pentingnya material kedap ini di TPA sampah seperti itu Pak. Coba masih ada pertanyaan lain? Ya silakan Pak, sebutkan namanya dan fungsinya Pak. Terima kasih. Saya ini dari PTGS. Jadi saya ada beberapa pertanyaan. Satu itu tadi ada dua jenis geomembran ya. Ada yang smooth, ada yang tekstur. Saya mau tanyakan kapan yang digunakan untuk tekstur, kapan digunakan yang smooth. Kemudian pilihannya kenapa di Indonesia yang smooth. Ya. Kemudian yang kedua itu sistem pengangkuran. Sistem pengangkuran dibilang itu jaraknya minimal 90-60. Sehingga kalau saya itu fokusnya banyak apa ya? Apakah itu standar memang sudah ketentuan dari pihak PU atau di sini takarannya begitu ya? Atau bagaimana? Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya jawab untuk smooth dan tekstur. Sebenarnya kapan kita pakai smooth, kapan kita pakai tekstur. Kalau tekstur itu memang ada dua macam, ada yang satu sisi yang kasar, ada yang dua-duanya kasar. Ini memang tujuannya adalah sebenarnya ketika melorot dan bisa lebih nambah gesekan sama lapisan gas di bawahnya. Jadi lapisan tanah yang di bawahnya jika kita ini menggunakan tanah. Jadi kapan kita menggunakan tekstur? Jika slope kita ini perbandingannya di atas 2:1 Pak. Jadi yang benar-benar curam atau steep gitu Pak. Jadi yang curam itu bisa menggunakan tekstur. Dan kenapa kalau di TPA ini menggunakan smooth? Karena memang di TPA ini selain yang tipe canyon, tipe yang pakai gunungan tadi Pak, itu memang rata-rata slope-nya itu 1:1 atau 1:2 kayak gitu. Terus mungkin alasannya yang satu lagi, smooth itu ini alasannya kurang teknis ya Pak, alasannya adalah komersial gitu. Mungkin karena nantinya, mungkin kedepannya kalau misalnya kita sudah sudah banyak diskusi semacam ini, kita bisa mungkin waktu dari desainer PU mengundang kita semua, kita bisa sampaikan kalau teknis seperti ini, kalau TPA di sini kita bisa menggunakan tipe tekstur, kita di sini bisa menggunakan tipe smooth. Jadi bisa kita memberikan opini-opini yang lebih engineering gitu Pak, lebih teknis. Jadi memang dari awal itu sudah dianggarkan memang dananya itu sudah tekstur gitu Pak. Karena sekarang itu untuk desain-desain TPA hampir di semua tempat sama. Apapun keadaannya hampir semua tempat itu desainnya sama. Beserta bangunan-bangunan pelengkapnya. Jadi beserta instalasi pengolahan air limbahnya itu sama.
Jadi seperti itu. Yang kemarin juga sempat kami diundang untuk di PU juga itu menjadi keprihatinan juga sih di PU, karena sepertinya memang TPA di Indonesia itu hanya punya satu master gitu. Padahal kan mungkin TPA di Surabaya, TPA di Bandung, TPA di mana itu mungkin beda-beda kasusnya gitu. Padahal kalau kita ke desain awal juga sampah yang dimasukkan juga beda, otomatis tata cara untuk kita memasukkan sampah di situ juga beda, ataukah kita harus pakai sanitary atau kita pakai counter landfill. Kadang di daerah itu memaksakan pakai sanitary gitu. Karena mereka juga ngerti sanitary dan counter landfill itu seperti apa. Ini kan kalau di daerah-daerah itu sampah belum banyak, bisa menggunakan counter landfill saja. Itu kalau dari segi tanah penutupnya gitu Pak. Terus kenapa kita menggunakan 90-60-60? Sebenarnya kalau dari PU tidak ada. Jadi dari PU awalnya kalau kita runut dari tahun sekitar tahun 2010-an sampai ke belakang ini, awalnya malah tidak dikasih angkur. Jadi murni sampai atasnya lereng saja. Kemudian mungkin lebih banyak acara diseminasi, diskusi-diskusi teknis semacam ini, jadi ditambah memang untuk material geostatik itu apalagi benar-benar haram hukumnya kalau ujungnya bebas, jadi memang harus dikunci. Nah dari situ juga ditambah. Nah dari situ banyak sekali desain-desain yang mungkin lebih dari ini Pak. Jadi lebih dari ini adalah minimum 90-60-60. Sebenarnya ini kalau kami ini adalah acuan dari pabrikan kami, engineering pabrikan kami menggunakan 90-60-60 gitu. Tapi kalau di beberapa desain bahkan ada yang sampai 2 meter, ada yang 1,5, kadang ada yang sampai dipaskan sama saluran drainasenya biar dia langsung dijepit biar nggak nambah timbunan lagi seperti itu Pak. Karena begini, saya bintangnya kan itu minimal. Ya. Kalau minimal itu berarti kan itu ada ketebalan. Ketebalan 2 mili, 1,5 mili, ini dari 1 mili, 0,7 mili. Apakah semua ketebalan itu mengacu pada minimal angkur yang harus di... Ya, kalau dari kami, kalau dari desain kami, iya menggunakan minimal angkur itu Pak. Walaupun 0,5. Walaupun 0,5. Jadi ini kalau untuk di TPA sampah, kalau memang biasanya kan ketinggiannya itu sekitar 3 meteran, itu mulai ini. Nanti kalau 0,5 digunakan di tempat lain seperti tambak atau apa gitu kan beda lagi sistemnya. Di TPA itu? Di TPA tidak boleh 0,5. Ya, maksudnya 1,5 sampai 2 sama aja? Iya, 1,5 sampai 2 sama aja. Gitu Pak. Oke, cukup selesai. Saya kira itu bisa dihitung. Kalau mau dihitung bisa dihitung. Ya, ada friksi raknya di lereng berapa, kemudian friksinya berapa. Nah itu kalau saya bilang fisika saja dari yang jadi tinggal perjalanan berapa jauh bisa dihitung. Ada pertanyaan ya? Silakan Pak Cahyo. Terima kasih pada Geosistem Maroseri. Saya Cahyo dari Maroseri. Saya menanyakan di sini bercerita tentang ada penyambungan pipa lindi. Nah, tapi saya belum tahu di sini untuk saluran pipa lindi itu kemana, dihubungkan kemana, treatmentnya lindi seperti apa, apakah bisa disampaikan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Ini saluran pipa lindi ini biasanya kami tidak sampaikan di sini karena kami belajar tentang sel landfillnya saja, karena yang biasa menggunakan material biosintetik hanya yang di sel landfill. Kalau di instalasi pengolahan lindi biasanya menggunakan beton dan itu tidak semua dilapisi kedap dengan menggunakan geomembran. Jadi mengapa kita membatasi gunakan sel saja untuk di presentasi kali ini. Cuma untuk di saluran pipa lindi ini biasanya ada beberapa macam sistem piping di sel ini. Untuk pipa lindi ada yang dia lurus saja, lurus langsung seperti itu, ada yang sistem sirip, biasanya menggunakan sistem sirip seperti itu, dan biasanya ada kemiringan sekitar 2% dari ujung sana sampai ujung yang sebelah sana. Jadi sebentar saya tampilkan, mungkin ada gambar yang bisa dilihat.
Di sini Pak Cahyo bisa lihat di sini nih sebenarnya adalah pipa lindinya, di mana yang hijau ini adalah pipa lindi primer, biasanya dia lebih besar diameternya, kemudian yang biru-biru ini adalah sekunder. Di mana yang biru dua bawah ini biasanya catchment areanya adalah yang di atasnya ini, sama yang di sini adalah catchment area di sini. Jadi sebenarnya idealnya untuk desain itu dari sini itu juga ada dikasih kemiringan, dari sini juga, jadi bisa biar mengumpul di pipa-pipa ini, kemudian yang dikumpulkan oleh pipa primer ini menuju, ini ada semacam ada bak ekualisasinya atau bak kontrol pengumpulan besar, itu menuju instalasi pengolahan air lindi kalau di sini itu beberapa step untuk pengolahan air lindi. Jadi ada maturasi, ada fakultatif, ada kolam biofilter, di mana nanti di beberapa step tersebut itu diharapkan terakhirnya air lindi yang telah terolah itu memang sudah aman untuk dibuang ke badan air, seperti itu Pak. Di sekarang ada minimum, kalau di sekarang trennya kalau di Permen PU itu pipa lindi itu besar-besar, karena mereka mengasumsikan untuk di pipa lindi itu biar terjadi proses semi aerobik. Jadi kalau kita menggunakan kita mendesain air buangan, biasanya kan kita 0,8 full, di atasnya itu ada space ruang kosong untuk atau freeboardnya itu untuk ada udara biar masuk. Kalau yang sekarang dibikin yang besar dengan asumsi dibalik, jadi biar yang atas itu udaranya lebih banyak masuk di situ dan bisa diharapkan terjadi proses semi aerobik di dalam pipa lindi itu. Jadi sekarang itu trennya memang banyak sekali pipa-pipa yang digunakan untuk di landfill sampah ini menggunakan pipa-pipa diameter besar. Padahal kalau kita lihat sebenarnya debit air lindinya pun juga nggak sampai penuh di pipa tersebut. Jadi biasanya kalau untuk primer biasanya menggunakan 40 sampai 50. Itu untuk sekundernya bisa menggunakan 250 sampai 300. Gitu. Pak Cahyo. Saya lanjut sedikit menyambung pertanyaan Pak Cahyo. Ya Pak. Di pembuangan sampah yang pernah dikerjakan oleh KS ini, Anda kerjakan teknikal, itu apakah gas itu kan bisa banyak juga ya? Apakah mereka gunakan untuk pembangkit listrik? Di luar negeri itu juga banyak digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, gas metannya. Lalu tadi Anda katakan setiap lapis pembuangan itu mau ditutup supaya lalat dan segala macam. Satu banyak, berapa banyak yang berapa rapi gitu bisa dilakukan seperti itu. Kalau luas dan berarti kan nutupnya itu tadi katanya tanahnya dari mana? Ya. Terima kasih Pak Guru dari pertanyaannya. Jadi untuk sampai sekarang ini mungkin kami masih belum pernah ada gas yang ditangkap, tapi langsung dari kami yang mengerjakan. Tapi kami sempat membantu untuk mendesain, tapi masih belum dikerjakan gitu Pak. Untuk desain kami sudah pernah membantu mengerjakan. Itu ada salah satu sebenarnya ada TPA, itu malah TPA-nya TPA komunal, TPA IKK kecil itu malah dia sukses. Itu di daerah Malang, itu malah dia sukses dengan men-trapping gas. Ada lagi contohnya ada di TPA Bantar Kepang, dia juga men-trapping gas dan digunakan sebagai pembangkit listrik seperti itu. Tapi kalau kami masih sampai sekarang ini masih belum pernah melakukan untuk cover untuk di landfill. Tapi kalau untuk covering di instalasi pengolahan limbah kami pernah kayak gitu. Terus mungkin memang sedikit berbeda, bedanya adalah limbahnya saja yang dimasukkan. Kalau yang landfillnya adalah sampah padat yang diambil gasnya, kalau yang di instalasi pengolahan limbah adalah limbah cair yang sama juga diambil gasnya. Nah, untuk yang menjawab aku di pertanyaan kedua, tidak bisa bayangkan untuk tanah penutup. Nah, sebenarnya sekarang itu adalah permasalahan karena tanah penutup itu susah dicarinya, apalagi tebalnya per harian itu ada 15 cm, 10 sampai 15 cm. Tapi sekarang memang sudah ada plastik Pak, plastik yang bahannya adalah organik dari kalau saya dari jagung, kalau nggak dari singkong. Jadi 3 bulan plastik itu sudah hancur. Jadi itu sudah direkomendasi oleh PU, itu adalah ganti dari tanah penutup jika memang
susah untuk mencari tanah penutup. Apalagi kalau kita punya TPA, sistemnya sanitary landfill, di mana harian harus ditutup menggunakan tanah penutup, kita bisa menggunakan plastik sensor food, gitu Pak. Sudah pernah lihat dilaksanakan? Sudah pernah. Anginnya di mana? Langsung Pak, saya nggak pernah lihat langsung, tapi sempat terbuka. Iya, lahan terbuka. Plastik, angin, beban angin itu bisa dengan mudah plastik itu berterbangan. Terus bagaimana mereka mengcounter hal itu? Ya, kalau saya sempat lihat sih Pak, kebetulan kami sempat tahu juga ininya, mereka sempat presentasi itu sistemnya tetap sama digelarkan gitu Pak, tapi di bibirnya tetap aja dikunci, tapi di atasnya langsung sampah ininya sih Pak, sampah selanjutnya gitu. Tapi saya nggak tahu itu langsung di press atau langsung ada alat berat atau gimana. Cuma pas itu saya lihat di foto di presentasinya sih bisa langsung digelarkan gitu sih Pak. Kayak gitu. Oke Pak, tadi saya mau bertanya. Terima kasih. Nama saya Mori Simotang. Saya dari Karawati Tangerang. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah bagaimana desain dan aplikasi apabila kasus untuk pengaplikasian geostatik ini berada pada daerah rawa yang notabene memiliki CPR yang rendah, mungkin sekitar 1-2% gitu. Nah, dan untuk CPR yang rendah itu mungkin kemungkinan akan terjadi settlement yang mungkin secara terus-menerus akan terjadi. Dan bagaimana solusinya? Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam mendesain geostatik, apa sih kode atau guide yang kita gunakan dalam mendesain? Lalu apakah dalam mendesain kita memperhitungkan untuk long term design, artinya desain untuk desain jangka panjang, misalkan 100 tahun atau 150 tahun gitu. Lalu yang terakhir, saya menarik sekali di geogrid. Ya, saya penasaran banget sama geogrid, artinya untuk reinforcement di tanah. Yang ingin saya tanyakan yaitu nilai kuat tarik dari geogrid itu berapa persen ya yang kita gunakan. Jadi misalkan geogrid itu memiliki tensile strength sekian, lalu pada posisi 8% dia sudah ultimate, nah itu berapa persen yang digunakan dalam desain untuk geogrid? Ya, itu saja. Terima kasih. Maaf ya, saya kira untuk kali ini kita batasi pada landfill. Mengenai pertanyaan Bapak mengenai di rawa itu, saya kira pada kesempatan lain akan kita bahas. Itu aplikasinya sudah banyak dan luas sekali di luar dari topik kita hari ini. Ya, pertanyaan Bapak rasanya semuanya itu di luar topik, jadi harus saya batasi. Kalau mau nanti mungkin waktu makan ada beberapa di sini akan ditanya Pak Dantum mengenai yang lain-lain dari supplier geosintetik ini. Ada pertanyaan lain? Yang terkait dengan bidang landfill Pak ya. Hari ini kita bicara landfill, nanti pada kesempatan lain kita bicara reinforcement dan lain-lain. Oke, makasih atas kesempatan untuk pertanyaan. Nama saya Deja dari KTP Pos Indonesia. Jadi ada pertanyaan mengenai IPA. Di sini kan kita ada beberapa, saya lihat ada menggunakan fisik, ada juga yang menggunakan ADPE, ada juga yang menggunakan mungkin ada juga yang sudah berubah, mati sudah aplikasi sudah berubah. Juga ada beberapa, ada yang untuk kolektif gasnya itu ada menggunakan revo, ada juga yang menggunakan semacam pipa semacam drum ya. Itu ada pertanyaan saya, apakah ada standarisasi dari pemerintah mungkin jenis material tertentu yang dipakai untuk pipa tersebut. Yang kedua, untuk menentukan kolektif gas itu parameternya apa ya? Maksudnya saya lihat sini kan ada beberapa terowongan gas yang berada di tengah-tengah, itu menentukan
titik-titiknya itu berdasarkan apa? Gitu aja. Terima kasih Pak Jaja. Untuk pipa, kenapa beda-beda? Udah pipa PVC, HDPE dan lain-lain. Jadi baru tahun 2013 ini dari Departemen PU itu mengeluarkan kalau pipanya HDPE. Jadi yang di petunjuk teknis pelaksanaan persampahan yang lama, jadi itu masih menggunakan PVC, gitu Pak. Ya, jadi padahal kita tahu kalau PVC dari segi elastisitas juga memang kurang. Jadi takutnya memang kalau PVC di bawah itu terus tumpukan sampah segitu tingginya, apalagi ada alat berat, itu pasti sudah hilang. Maksudnya udah retak, udah hilang. Terus apalagi kalau di sampah, semakin dia tinggi tumpukan sampah di bawah itu semakin panas karena kan dia semakin suhunya semakin matang di bawah, itu semakin panas dan PVC-nya juga pasti sudah hilang gitu. Cuma masih banyak juga pemakai PVC gitu Pak. Tapi dari PU sendiri sih sejak 2013 akhir tahun ini sudah mulai mengganti menggunakan desain menggunakan HDPE. Memang ada rencana sih dari petunjuk teknis yang lama mau disempurnakan menggunakan HDPE. Cuma kemarin terjadi perdebatan mengenai thickness-nya. Jadi thickness-nya HDPE yang dipakai itu berapa? Karena kan sebenarnya kalau thickness di pipa itu kan tergantung sebenarnya dari tekanannya, air bertekanannya berapa yang harus dialirkan gitu. Sedangkan kita tahu sendiri sebenarnya kalau pipa lindi itu nggak bertekanan, bukan termasuk yang bertekanan. Makanya kalau untuk mendesain pipa air buangan, pipa lindi juga suka-suka mungkin memang kriteria teknisnya itu justru teknis pelaksanaan di lapangan. Jadi seperti memang nanti gimana kalau misalkan ditumpuk itu masih bisa elastis kah, atau masih bisa mampu kasih beban seperti masih bisa mampu dikasih beban setebal itu kayak gitu. Jadi semoga nanti di tahun depan memang sudah menggunakan HDPE semuanya gitu. Terus untuk yang perforated itu kadang-kadang memang di dokumennya awalnya itu ya seperti saya sampaikan tadi, itu yang mungkin ini pembelajaran buat semuanya. Dokumen perencanaan TPA itu kan sama, jadi perforatednya itu juga dianggap semua sama. Jadi bahkan ada yang harusnya perforated seperti itu dipakai di HDPE, ternyata kalau dipakai di PVC nggak bisa karena PVC itu rawan pecah kalau digunakan dilubangi seperti pipa HDPE, biasanya dia pecah-pecah gitu. Makanya kalau untuk PVC biasanya ada yang rekayasa engineeringnya itu di lubang pinggir-pinggirnya gitu, di lubang-lubang bukan lubang nih, kayak semacam di sobek-sobek di pinggir-pinggirnya kayak gitu. Jadi selang-seling sobeknya gitu. Terus kalau untuk fabrikasinya di lapangan atau fabrikasi khusus, kalau memang dari perencana itu memang bisa mengeluarkan, maksudnya sudah ada, oke, ini desainnya untuk pipanya, ini perforatannya belajarnya segini dan ini sudah disetujui dari semua pihak. Itu kita biasanya mendatangkan material pipanya memang sudah terfabrikasi langsung dari pabrikan gitu. Tapi memang kalau dari lapangan itu biasanya kan kita suka ada pre-construction meeting yang di belakang-belakang suka berkali-kali. Itu kan lebih ke sharing teknis. Apakah memang ini perlu nggak sih kalau lubangnya harus berapa jaraknya? Makanya itu biasanya kami ambil amannya, kita polos dulu atau korugasi dulu, baru kita lubang di lapangan sesuai dengan hasil dari perencana melihat kondisi lapangan yang sebenarnya. Gitu Pak. Terus yang kedua itu penentuan pipa fan. Pipa fan itu ada yang bisa macam-macam. Jadi sebenarnya kalau seperti tadi yang kami sampaikan di PU itu masih menggunakan PVC, tapi masih belum mengatur yang pipa fan-nya itu harus pakai apa. Cuma kalau dari buku, kalau yang dari buku-buku desain untuk sampah itu masih menggunakan ini, Pak. Yang menggunakan gravel. Jadi contohnya adalah kami sempat sudah mengecek itu di TPA Tambua itu menggunakan
menggunakan gravel dan pinggirnya itu dikasih ram-raman gitu sih Pak, biasanya umumnya seperti itu. Kalau dari peraturan PU masih belum ada ininya yang baku mau desainnya seperti apa, tapi saya sempat lihat juga itu sebentar. Pak. Bisa dijarinkan? Gak, soalnya ini gitu ya Pak. Ini pakai gravel lah, pokoknya pakai gravel itu mau pakai drum itu rekayasa sebenarnya. Saya rasa kalau soal pipa nomor 1 kita mendesain landfill, apa yang bisa saya sampaikan ya. Desain landfill itu harus relatif fleksibel. Geomembran itu adalah sesuatu yang barang yang fleksibel dan harus bisa mengikuti kontur. Dan kalau nanti saya bikin sampahnya tergantung, sampah itu umumnya tidak terlalu berat. Cuma tekanannya saya lebih khawatir justru di sambungan-sambungan pipa itu. Sambungan-sambungan itu mungkin bisa lepas gitu ya. Jadi pipanya intinya saya rasa harus lebih fleksibel dan tidak lepas. Yang saya khawatir di Indonesia bisa bikin jaganya nggak bisa lagi dibilang sudah bikin nanti di kanibal gitu ya. Jembatan sudah bikin baut dicopot gitu ya. Baut jembatan saja berani dicopot gitu ya, dijual itu. Itu geomembran landfill luas biasanya dibikin luas, kemudian nggak ada yang jaga, dipotong sini, potong sana, kemudian nggak urupnya nggak seragam, cara kerja urupnya nggak seragam, diekspos terhadap matahari berlama-lama, geomembran saya menjadi rusak gitu ya. Nah itu hal-hal itu yang penting. Sebenarnya di sini banyak sekali pertanyaan yang saya list ya. Saya sendiri dari dengerin awal itu ada 12 di sini. Ya, saya sempat nanya itu gitu. Masih banyak yang kita perlu diskusikan ya. Mungkin ada hal-hal yang saya perlu sampaikan. Yang disajikan di sini lebih ke arah saya kira praktek mereka sebagai pemasang. Tapi kalau sebagai desain, ada hal misalnya yang perlu dipertanyakan. Misalnya ini summary saja sedikit. GRI itu Geosynthetic Research Institute atau apa? Nah di Indonesia ini pertama testingnya. Tadi kriteria dari testing. Tadi dikatakan material testing, yang ngetes siapa? Bahan Anda datang, dites sampel yang ngetes siapa? Nah itu yang perlu catatan ya. Di Indonesia ini kita tahu testing agency kita kadang-kadang bisa diminta mau bikin berapa angkanya, itu yang repot gitu ya. Kemudian tes sambungan, apakah dilakukan secara random dan berapa persen? Setiap berapa meter saya harus cek gitu. Tes kekuatan jahitan, apakah ada kriterianya ngetes kekuatan jahitan itu. Kemudian kalau Anda pakai geotextile sama geomembran, compatibility dari luar itu. Kita tahu bahwa geotextile itu bisa elongasinya cukup panjang, geomembran Anda lebih terbatas. Apakah desain compatibility seperti itu, terutama sekali kalau tanahnya tadi asumsikan baik, ada geotechnical desainnya, tapi setahu saya para ahli geoteknik yang kumpul di hati nggak pernah tuh terlibat di dalam desain landfill gitu loh. Jadi kestabilannya dan segala macam setahu saya nggak pernah tuh gitu. Nah kalau misalnya tanahnya itu deformnya berkelebihan, itu geomembrannya mungkin bisa putus karena elongasinya berkepanjangan sehingga retak yang namanya radang bocor-bocor seperti Anda katakan tadi, sudah dipasang mungkin susah dicek, tapi setahu saya ada teknologi ngecek itu. Nah, termasuk diceknya berapa banyak dan gasnya dan segala macam itu ada cara-cara untuk ngetes yang mungkin memang kita masih dalam tahap belajar ya. Kira-kira mungkin begitu yang saya bisa sampaikan untuk hari ini ya. Dan saya kira sesi-sesi seperti ini tadi seperti pertanyaan Bapak siapa? Kapolri itu bahwa kita banyak sekali topiknya. Jadi yang Bapak tanyakan kenapa saya stop karena tidak terkait dengan topik hari ini. Nanti terlalu jauh kita dan nanti sampai 3 bulan depan bulan depan kita ada lagi. Pelan-pelan kita akan tingkatkan mutunya ya. Dan mungkin suatu saat nanti dikatakan wah yang tukang pasangnya itu ya sejauh ini saya kira belum ada sertifikasinya, nggak tahu sertifikasinya ada atau enggak, yang tukang pasang itu ahli nggak, terus yang desain ya
kalau di geoteknik sudah ada mulai ada sertifikasi, tapi itu susah sekali di enforce gitu ya. Apakah bisa harus ditunjuk bahwa semua orang harus punya proyeknya. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih bagus dengan adanya saya sih berharap istilahnya Bina IDS ini dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita bisa lebih hidup dan anggotanya bertambah banyak. Karena selama ini saya tuh komplain juga sama ketua kayak ketua boneka gitu, nggak ada kegiatan gitu ya, ngapain gua gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa lebih hidup, dan bagi saudara-saudara atau teman-teman sekalian yang ada intensi untuk menyampaikan sharing-sharing seperti ini, kita menerima dengan tangan terbuka. Syaratnya itu cuma tidak boleh terlalu komersil, ya, slide-nya ini tidak menunjukkan merek-merek gitu. Tapi kita bolehkan Anda edarkan brosur Anda di sini. Terus kontennya lebih teknikal, itu saja. Ya, dan kita sama-sama belajar lah di sini gitu ya. Oke, terima kasih Bu Amel, saya kembalikan ke panitia. Dan tidak lupa, tadi saya lupa waktu bilang ada Pak Dekan, lupa mengucapkan terima kasih kepada Ukrida yang menyediakan sarana buat kita, karena Ina aja tidak punya uang. Kalau Ina aja suruh sewa ruangan rekor gitu. Jadi Ukrida ini menyediakan ruangan, kita harus berterima kasih kepada Ukrida. Terima kasih.